Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman mahasiswa yang ada di kelas manajemen A ya. Alhamdulillah kita masih memberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan proses perkuliahan kita di pertemuan ketiga ini. Oke, langsung saja untuk menghargai waktu ya. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia, khususnya lingkungan kerja. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan membahas dulu mengenai manfaat dalam perkuliahan materi ini. Yang pertama, siswa diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian lingkungan kerja. Yang kedua, memahami faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, menjelaskan lingkungan kerja, terus menjabarkan indikator lingkungan kerja, memahami manfaat lingkungan kerja, dan memahami kepuasan kerja, serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Oke, yang pertama kita ke definisi lingkungan kerja. Definisi lingkungan kerja. Di sini ada tiga pendapat saya ambil ya untuk lingkungan kerja. Definisi lingkungan kerja. Yang pertama ada menurut Nitishimoto dalam Nuraini 2013. Dia berpendapat bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang diembankan kepadanya. Misalnya dengan adanya AC, penerangan yang memadai, dan sebagainya. Jadi itu menurut Nuraini 2013. Selanjutnya ada menurut Isyandi 2004, halaman 134, lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur, kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja, dan memadai tidaknya alat-alat perlengkapan kerja. Ya, itu menurut Sandy. Selanjutnya ada menurut Simajuntak 2003. Dia berpendapat bahwa lingkungan kerja dapat diartikan sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi, lingkungan kerja sekitar di mana seorang bekerja, metode kerja, sebagai pengaruh kerja baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Jadi itu menurut Simajuntak 2013. Selanjutnya di sini dari ketiga pendapat di atas dapat saya simpulkan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja atau karyawan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga diperoleh hasil kerja yang maksimal, di mana dalam lingkungan kerja tersebut terdapat fasilitas kerja yang mendukung karyawan dalam menyelesaikan tugas yang diembankan kepada karyawan, guna meningkatkan kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Jadi dari beberapa pendapat di atas ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja itu sebenarnya segala sesuatu yang berada di sekitar pekerja ya, karyawan, mulai dari kursi, meja sampai ke pendingin ruangan. Termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana hubungan antar karyawan dengan karyawan atau antar karyawan dengan pimpinan. Selanjutnya kita ke faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Ya, di sini ada beberapa pendapat menurut ahli ya. Yang pertama ada Siagian 2006. Dia berpendapat bahwa faktor yang pertama yang mempengaruhi lingkungan kerja adalah bangunan tempat bekerja. Jadi bangunan tempatnya dia bekerja, gedung dan sebagainya, ruangan ya, itu mempengaruhi lingkungan kerja. Yang kedua, ruangan kerja yang lega. Jadi kecil besarnya ruang kerja juga itu mempengaruhi lingkungan kerja, mempengaruhi seorang untuk bekerja. Yang ketiga ada ventilasi pertukaran udara. Jadi ventilasi pertukaran udara ini juga sangat penting ya, bagaimana misalnya
Bayangkan kalau dalam waktu mulai pagi sampai sore misalnya tidak ada udara atau pergantian sirkulasi, bagaimana kondisi orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Ya. Yang keempat, tersedianya tempat-tempat ibadah keagamaan. Jadi misalnya seperti yang beragama Islam ya ada masjid, yang beragama misalnya non Muslim ya tentunya disiapkan tempat-tempat ibadah khusus baik mayoritas maupun minoritas. Selanjutnya tersedia sarana angkutan khusus maupun umum untuk karyawan nyaman dan mudah. Jadi perusahaan menyediakan angkutan ya biasa kendaraan dinas untuk karyawan atau pimpinan khususnya yang menduduki jabatan misalnya yang kayak manajer atau wakil-wakil direktur. Yang kedua ada menurut Sadarmayanti dalam bulan 2011 dia berpendapat bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Yang pertama ada faktor fisik, ya. Faktor fisik seperti pewarnaan, penerangan, udara, suara bising, ruang gerak, keamanan dan kebersihan. Jadi misalnya di faktor fisik ini ya tentunya mungkin yang terlihat nampak di sekitar para pekerja, seperti pewarnaan bagaimana warna cat dinding dan sebagainya, penerangan lampu yang ada di dalam ruangan tersebut jangan sampai terlalu redup misalnya, itu dapat mengganggu pandangan atau penglihatan para pekerja. Ada udara ya, udara misalnya sampai tempat kerja tersebut ada pencemaran udara misalnya, ada pembakaran dan sebagainya. Ada suara bising ya yang sampai di sekitar kantor tersebut merupakan bengkel mekanik ya yang selalu mengeluarkan misalnya suara-suara yang ribut dan sebagainya. Ruang gerak ya, ruang gerak ini terkait dengan kecil besarnya ruangan dalam tempat bekerja. Ada keamanan ya, tentunya dalam setiap kantor dilengkapi dengan security atau penjagaan yang ketat. Atau misalnya ada CCTV atau mana juga masuk CCTV. Selanjutnya ada kebersihan. Ya. Misalnya tiap hari harus dibersihkan di ruangan tersebut ya, meskipun misalnya tidak ada sampah atau kotoran yang berarti, ya. Tapi tetap dibersihkan tiap hari. Selanjutnya ada lingkungan kerja non fisik ya, seperti struktur kerja ya atau struktur organisasi ya, yang setiap kantor pasti punya ini. Itu organisasi misalnya ada pimpinan sampai ke administratif misalkan. Yang kedua tanggung jawab kerja. Jadi adanya beban kerja atau pekerjaan yang rutin ya yang diberikan kepada yang bersangkutan misalnya. Selanjutnya perhatian dan dukungan pimpinan. Perhatian dan dukungan pimpinan ini bisa dalam bentuk positif ataupun negatif. Misalnya untuk bentuk positif ya bagaimana seorang karyawan diberikan reward apabila tercapai suatu pekerjaan yang suksesnya atau efisien. Terus untuk negatifnya misalnya selalu memberikan arahan atau teguran kepada karyawan yang kurang ya atau kurang baik kinerjanya. Selanjutnya kerjasama antar kelompok. Misalnya dalam satu organisasi ya, antara baik dalam internal maupun eksternal di perusahaan tersebut. Jadi selalu menjalin kerjasama atau stakeholder yang terkait dengan perusahaan tersebut. Yang kelima, kelancaran komunikasi. Ya, bagaimana kita ambil contoh saja misalnya kelancaran komunikasi antar orang yang ada di dalam ruangan ataupun antar karyawan dengan pimpinan. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kerja selanjutnya menurut Suwatno dalam Priangsa 2011 juga membagi dua lingkungan kerja. Yang pertama faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan psikis. Ya, yang pertama faktor lingkungan fisik itu seperti rencana ruang kerja. Jadi misalnya di rencana ruang kerja ini menurut Priangsa ya meliputi kesesuaian pengaturan dan tata letak peralatan kerja. Hal ini berpengaruh besar terhadap kenyamanan dan keterampilan karyawan.
kerja ini sesuai pengaturan ya. Jadi bagaimana tata letak meja, kursi dan sebagainya diatur di ruangan. Yang kedua, rencana pekerjaan. Meliputi peralatan kerja yang prosedur kerja dan metode kerjanya, peralatan kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan akan mempengaruhi kesehatan hasil kerja karyawan. Ya. Jadi perencanaan ya, perencanaan dalam bekerja. Ya. Jadi misalnya apa yang ingin dikerja dalam hal itu atau dalam satu hari tersebut. Selanjutnya ada kondisi lingkungan kerja. Nah, penerangan dan kebisingan sangat berhubungan dengan kenyamanan para pekerja dalam bekerja. Sirkulasi udara, suhu ruangan, dan penerangan yang sesuai sangat mempengaruhi kondisi seseorang dalam menjalankan tugasnya. Jadi misalnya untuk kondisi lingkungan ini bagaimana seorang karyawan juga pengaruhi yang baik dari sirkulasi udara, suhu ruangan, dan penerangan yang ada di ruangan tersebut. Yang keempat, ada tingkat visual privat ya, atau dan aktuatil privasi. Jadi dalam tingkat pekerjaan tertentu membutuhkan tempat kerja yang dapat memberikan privasi bagi karyawan. Yang dimaksud privat di sini adalah sebagaimana keleluasaan pribadi terhadap hal-hal yang menyangkut dirinya dan kelompoknya. Sedangkan aktual privasi ini berhubungan dengan pendengaran. Misalnya dalam suatu ruangan tempat kerja, misalnya kan dalam ruangan yang besar ya, seharusnya tiap meja atau tiap tempat kerja karyawan itu ada sekat-sekatnya ya. Itu untuk menjaga privasi dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada faktor lingkungan psikis ya. Faktor lingkungan psikis di sini hal yang menyangkut dengan hubungan sosial keorganisasian ya. Jadi untuk psikis ini faktor yang pertama itu adalah pekerjaan yang berlebihan. Pekerjaan yang berlebihan dengan waktu terbatas atau mendesak dalam menyelesaikan suatu pekerjaan akan menimbulkan penekanan dan ketegangan terhadap karyawan sehingga hasil yang didapat kurang maksimal. Ya, jadi untuk terkadang dalam satu perusahaan juga yang karyawan biasa beban kerjanya berbeda ya. Sementara gaji yang diterima sama. Yang kedua, sistem pengawasan yang buruk. Sistem pengawasan yang buruk dan tidak efisien dapat menimbulkan ketidakpuasan lainnya seperti ketidakstabilan suasana politik dan kurangnya umpan balik prestasi kerja. Ini juga sistem pengawasan yang buruk yang harusnya terus ditingkatkan oleh pimpinan sebuah karyawan. Yang ketiga, frustasi. Frustasi dapat berdampak pada terhambatnya usaha pencapaian tujuan, misalnya harapan perusahaan tidak sesuai dengan harapan karyawan. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus akan menimbulkan frustasi karyawan. Ya, misalnya untuk frustasi ini kita ambil contoh misalnya karyawan tersebut memiliki beban kerja yang tinggi sementara insentif yang diberikan tidak sesuai dengan beban kerja yang diterima ya atau yang dilakukan. Yang keempat, perubahan dalam segala bentuk. Perubahan yang terjadi dalam pekerjaan akan mempengaruhi cara orang-orang dalam bekerja. Misalnya perubahan lingkungan kerja, seperti perubahan jenis pekerjaan, perubahan organisasi, dan pergantian pimpinan. Jadi perubahan-perubahan dan segala bentuk ini ya mungkin teman-teman yang sudah bekerja misalnya di kabupaten atau provinsi ya di lingkup Mamuju ini ya. Mungkin pasca gempa ini ada perubahan lingkungan kerja ya. Nah, misalnya tempat bekerjanya kemarin di kantor, di gedung, sekarang mungkin menggunakan keterbatasan yang seperti tenda dan sebagainya. Nah, terus untuk misalnya ada pergantian pimpinan dan sebagainya, tentunya juga akan merubah dalam hal biasanya misalnya karyawan A di bagian pemasaran terus dipindahkan di bagian SDM misalnya atau di bagian ataupun sebaliknya ya. Yang kelima ada perselisihan antar pribadi dan kelompok. Hal ini terjadi apabila
apabila kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama dan bersaing untuk mencapai tujuan tersebut. Perselisihan ini dapat berdampak negatif, yaitu terjadinya perselisihan dalam berkomunikasi, kurangnya kekompakan dan kerjasama. Sedangkan dampak positif adalah adanya usaha positif untuk mengantisipasi perselisihan di tempat kerja. Di antaranya persaingan masalah status dan perbedaan antar individu. Misalnya untuk perselisihan antar pribadi ini, ya dalam suatu organisasi atau kelompok itu tidak bisa dihindari ya. Karena orang yang bekerja atau karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut tentunya tidak semua memiliki latar belakang serta pendidikan yang sama ya. Nah, jadi seringkali terjadi benturan-benturan sehingga mengakibatkan miskomunikasi ya atau kurangnya kerjasama. Selanjutnya untuk dampak positifnya itu bisa berupa persaingan ya yang sehat untuk misalnya menduduki jabatan tertentu atau kenaikan pangkat atau promosi. Selanjutnya di sini lingkungan kerja fisik maupun psikis keduanya sama pentingnya dalam sebuah organisasi. Kedua lingkungan kerja ini tidak bisa dipisahkan. Apabila sebuah perusahaan hanya mengutamakan satu jenis lingkungan kerja, tidak akan tercipta lingkungan kerja yang baik, dan lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien dan akan menyebabkan perusahaan tersebut mengalami perubahan produktivitas kerja. Jadi dalam suatu perusahaan, kedua-dua lingkungan perusahaan ini harus diperhatikan. Misalnya jangan hanya memperhatikan faktor psikisnya ya. Oke, sudah lengkap karyawan, sudah lengkap pimpinan dan lain sebagainya ya. Tapi misalnya tidak ada tempat kerja ya, atau tidak ada fasilitas-fasilitas kerja seperti pendingin ruangan AC, tentunya itu dapat mengganggu proses dalam bekerja sebuah perusahaan atau karyawan. Selanjutnya ada aspek lingkungan kerja. Ini menurut Simajuntak ya 2003 pada halaman 39. Jadi ada 3. Yang pertama pelayanan kerja. Pelayanan karyawan merupakan aspek terpenting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan terhadap tenaga kerja. Pelayanan yang baik dari perusahaan akan membuat karyawan lebih bergairah dalam bekerja, mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya, serta dapat terus menjaga nama baik perusahaan melalui produktivitas kerja dan tingkah lakunya. Jadi di sini pada umumnya ada 3 ya untuk aspek layanan kerja ini. Biasanya dalam perusahaan-perusahaan ya. Misalnya penjualan ya. Di sini yang pertama tentunya pelayanan makanan dan minuman. Bagaimana pelayanan makanan dan minuman atau snack ya biasa, atau bahkan makan siang dalam suatu perusahaan ya, tetap dijaga oleh pimpinan. Misalnya kalau karyawan tersebut atau pegawai tersebut pulang, akhirnya dapat menunda lagi pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Ya, jadi setiap perusahaan atau organisasi ya wajib memberikan pelayanan kesehatan seperti BPJS kesehatan dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelayanan kamar kecil, kamar mandi di tempat kerja dan sebagainya. Jadi dalam suatu ruangan misalnya diberikan atau disiapkan kamar kecil khusus untuk di ruangan itu misalnya. Atau kalau ruangannya kecil atau berdekatan ya bisa disiapkan secara kolektif. Yang kedua, ada kondisi kerja. Kondisi kerja karyawan sebaiknya diusahakan oleh manajemen perusahaan sebaik mungkin agar timbul rasa aman dalam bekerja untuk karyawannya. Kondisi kerja ini meliputi penempatan penerangan yang cukup, suhu udara yang tepat, kebisingan yang dapat dikendalikan, pengaruh warna, ranah gerak, ruang gerak yang diperlukan, dan keamanan kerja karyawan. Jadi untuk kondisi kerja ini ya wajib diperhatikan oleh seorang pimpinan ya, atau manajer dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, ada hubungan karyawan. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan antara motivasi serta semangat dan kegairahan kerja dengan hubungan yang kondusif antar sesama karyawan dalam bekerja. Tidak serasi hubungan antar karyawan dapat menurunkan motivasi dan kegairahan
yang akibatnya akan dapat menurunkan produktivitas kerja. Jadi misalnya hubungan antar karyawan ya, atau antar pimpinan, ya, bagaimana seseorang pimpinan itu harus menjaganya. Karena apabila misalnya terjadi miskomunikasi atau terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, itu dapat mempengaruhi produktivitas atau kinerja dalam suatu perusahaan. Karena dia malas masuk, karena ada misalnya dia tidak suka dengan si A misalnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada indikator lingkungan kerja. Ada indikator lingkungan kerja. Yang pertama, indikator yang pertama adalah ini menurut Sadar Mayanti ya 2004 ini halaman 46. Yang pertama ada penerangan cahaya di tempat kerja. Yang kedua temperatur, suhu udara di tempat kerja, kelembapan udara di tempat kerja, sirkulasi udara di tempat kerja, getaran mekanis di tempat kerja. Ya, misalnya terkadang dalam suatu perusahaan ya, atau misalnya perusahaan yang bergerak di bidang mekanik ya, atau berat itu terkadang ada suara bising yang keluar, ada getaran. Itu sebenarnya harus dijauhkan dari tempat karyawan yang bekerja di kantor atau di dalam ruangan. Yang keenam, bau tidak sedap di tempat kerja. Mungkin ini biasanya diakibatkan oleh sampah dan lain sebagainya. Tata warna tempat kerja, dekorasi di tempat kerja. Nah, dekorasi ini misalnya susunan ya, atau susunan peralatan atau perlengkapan yang ada di dalam ruangan tersebut. Ya. Musik di tempat kerja, keamanan di tempat kerja. Ya. Itu menurut Sadar Mayanti 2004. Selanjutnya ada menurut Zia. Dia dalam Nuraini ini 2013, ya, Nuraini 2013 ini halaman 103. Yang pertama indikator lingkungan kerja yang pertama itu adalah cahaya. Nah, jadi cahaya penerangan yang cukup memancarkan dengan tepat akan menambah efisien kerja pada karyawan atau pegawai. Karena mereka dapat bekerja dengan lebih cepat, lebih sedikit membuat kesalahan, dan matanya tidak lekas menjadi lelah. Misalnya kalau lampunya ya atau penerangannya kurang terang, ya biasa kita agak kurang jelas untuk melihat tulisan atau komputer yang di tempat kerja. Yang kedua ada warna. Warna merupakan salah satu faktor yang penting untuk memperbesar efisiensi kerja pada karyawan. Khususnya warna akan mempengaruhi keadaan jiwa. Mereka dengan memakai warna yang tepat pada dinding, ruangan, alat-alat lainnya, kegembiraan dan ketenangan bekerja pada karyawan yang terpelihara. Jadi untuk warna ini ya, bagaimana seorang misalnya karyawan yang bekerja di ruangan itu mengatur ya, atau mengecat warna dinding ruangan sesuai dengan warna misalnya favorit. Yang kedua ada udara. Mengenai faktor udara ini yang sering sekali adalah suhu udara dan banyaknya uap air pada udara tersebut. Misalnya kalau juga terlalu dingin ya, kita juga mengganggu konsentrasi biasa kalau bekerja. Misalnya pendingin ruangannya atau AC-nya terlalu dingin, bisa juga kita menggigil dalam ruangan tersebut. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, suara. Untuk mengatasi terjadinya kegaduhan, perlu kiranya meletakkan alat-alat yang memiliki suara yang keras seperti mesin ketik, telepon, parkir motor, dan lain-lain pada ruang khusus, sehingga tidak mengganggu pekerjaan lain yang ada dilaksanakan tugasnya. Jadi misalnya ada mesin ya, mesin-mesin di dalam suatu perusahaan ya, bagaimana mesin itu dijauhkan dari tempat orang bekerja yang bisa disimpan di luar gedung dan lain sebagainya, atau dibikinkan tempat khusus di luar kantor tempat bekerja. Selanjutnya di sini ada manfaat lingkungan kerja, ini menurut Arep 2003. Jadi manfaat lingkungan kerja adalah
menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang ditentukan. Kinerja akan dipantau oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan membutuhkan terlalu banyak pengawasan serta semangat juang akan tinggi. Jadi misalnya manfaat lingkungan kerja ini ya bagaimana seorang karyawan bisa meningkat gairah kerjanya ya sehingga berdampak kepada produktivitas kerja karyawan ya. Selanjutnya di sini ya sini kita akan membahas tentang kepuasan kerja ya. Kepuasan kerja. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Ini ada 4 pendapat tentang kepuasan kerja. Ya. Yang pertama di sini ada menurut Fatoni 2006 halaman 182. Dia berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan, mencintai pekerjaan. Sikap itu dicerminkan oleh moral tinggi, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Jadi menurut Pak Tommy di sini kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Jadi terkadang sikap emosional seseorang ini setiap individu beda-beda ya, sehingga misalnya biasa dalam waktu tertentu atau pada hari itu misalnya bagus ya mungkin dapat menciptakan pekerjaan yang lebih efektif. Sikap ini mencerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi. Jadi, tentunya ada prestasi yang dicapai dalam kepuasan kerja tersebut. Yang kedua ada menurut Tobis dalam Wibowo 2007 halaman 323. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seorang yang menyangkut perbedaan antar jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah mereka yakini harus yang diterima. Jadi misalnya menurut Wibowo ini sikap umum terhadap pekerjaan seorang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan. Jadi misalnya kepuasan kerja itu bagaimana seseorang diberikan penghargaan sebagai balasan atas apa yang dia kerjakan ya, atau apa misalnya prestasi yang dia capai dalam bekerja tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ada menurut Hasibuan 2006 halaman 202. Di sini dia berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaannya, kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Misalnya menurut Hasibuan ini bagaimana sikap emosional yang menyenangkan, yang mencintai pekerjaan. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi. Jadi misalnya seorang yang memang suka ya atau misalnya hobi melakukan pekerjaan itu ya, bagaimana dia mencintai pekerjaan tersebut. Itu bisa dicerminkan dari moral kerja, disiplin, dan prestasi kerja. Selanjutnya ada menurut Isian di 2004 halaman 137. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang dapat menyenangkan seseorang dalam bekerja atau yang dapat memberikan pemenuhan nilai-nilai pekerjaan. Jadi menurut Isian ini suatu perasaan yang dapat menyenangkan. Jadi bagaimana kepuasan kerja itu diukur dari kesenangan orang yang bekerja di situ. Ya. Jadi dari beberapa pendapat ahli di atas, ya, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap positif yang dicerminkan oleh karyawan baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Sikap tersebut seperti kedisiplinan, prestasi dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja itu merupakan sikap yang dicerminkan oleh karyawan. Jadi bagaimana seorang karyawan yang merasa puas terhadap pekerjaannya. Terus
balik dari kepuasan karyawan tersebut ya, bagaimana seorang pimpinan atau perusahaan itu memberikan misalnya insentif dan sebagainya, atau misalkan pujian aja atau penghargaan kepada karyawan tersebut. Selanjutnya hal-hal yang dapat memberikan kepuasan kerja kepada karyawan. Yang pertama ini menurut Nasution 2003 ya, hal-hal yang dapat memberikan kepuasan kerja kepada karyawan. Jadi misalnya untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan dalam suatu perusahaan, ya silakan lakukan hal-hal ini ya. Yang pertama, pekerjaan yang tidak monoton. Ya. Misalnya dalam kurun waktu tertentu ya, atau bahkan 1 tahun sampai misalnya 5 tahun, kalau seorang mengerjakan hal itu saja ya, terkadang kita merasa bosan. Apalagi misalnya seorang karyawan memang tidak suka bekerja misalnya di bidang itu ya. Nah, dari itu bisa menambah ketidakpuasan karyawan. Yang kedua, pekerjaan yang dirancang oleh manajemen perusahaan sedemikian rupa sehingga tidak menyia-nyiakan waktu dan tenaga kerja karyawan. Jadi hal yang kedua dapat memberikan kepuasan kerja itu menjadi bagaimana suatu manajemen perusahaan itu merancang pekerjaan sedemikian rupa sehingga misalnya tidak terjadi kebosanan dan sebagainya. Ya. Misalnya sekali-sekali ya melakukan perpindahan ya, atau perpindahan tempat bekerja. Yang ketiga, karyawan bebas merancang sendiri pekerjaannya dan tata kerja yang selektif. Ya. Nah, misalnya dalam suatu perusahaan, karyawan bisa bebas atau silakan kok kerja misalnya mau kerja pagi atau malam ya silakan. Yang penting pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan target yang telah disepakati atau telah ditentukan. Yang keempat, karyawan memperoleh wewenang yang memadai atas pekerjaannya. Jadi misalnya ada tanggung jawab atau ada wewenang yang diperoleh karyawan tersebut terhadap pekerjaan. Yang kelima, karyawan menyelesaikan pekerjaan harus memperoleh pengakuan atas hasil karyanya dan mendapat kesempatan untuk berkembang. Misalnya pekerjaan tersebut diselesaikan ya tepat waktu, atau bahkan mungkin karyawan tersebut menyelesaikannya lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan ya. Jadi perusahaan itu berhak memberikan penghargaan ya atas atau misalnya promosi jabatan ya, atau kenaikan pangkat dan sebagainya atas prestasi yang dicapai oleh karyawan tersebut. Yang keenam, karyawan merasa tidak diawasi dengan ketat. Terkadang juga kita yang bekerja dalam suatu perusahaan ya, atau swasta misalnya dan sebagainya, itu terkadang pimpinannya atau manajer kita ada berada di ruangan tersebut ya, tentu kita akan selalu merasa diawasi ya. Kalau misalnya karyawan atau pimpinan tersebut selalu berada di ruangan kita ya, kita tidak merasa konsentrasi untuk melakukan pekerjaan. Ya. Yang ketujuh, pekerjaan menyediakan umpan balik dari atasan tanpa menyebabkan rasa sakit hati dan kecewa. Ya, jadi misalnya pekerjaan kurang baik ya, atau kurang tepat dalam menyelesaikan waktu pekerjaannya ya, silakan pimpinan atau karyawan itu menyampaikannya dengan baik ya, tanpa harus menyebabkan rasa sakit hati dan kecewa kepada karyawan yang diberikan arahan atau diberikan motivasi tersebut. Ya. Oke, selanjutnya ini sudah